Kejaksaan Negeri Kejari Bangka Barat resmi menetapkan 6 tersangka kasus korupsi sertifikat tanah transmigrasi di Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat 17 Maret 2023. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya 3 orang aparatur sipil negara ASN yang berdinas di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DBM Naker Trans Kabupaten Bangka Barat. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Bangka Pos, rekan Yuranda. Silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Yusnita dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 kemarin, Kejaksaan Negeri Bangka Barat resmi menetapkan 6 tersangka kasus korupsi sertifikat tanah transmigrasi di Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4 tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya 3 orang aparatur negeri sipil yang bertugas di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat. 3 orang itu yang berinisial ST sebagai Kepala Bidang Transmigrasi dan RP sebagai Kasih Penyiapan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, serta IN merupakan Kasih Pengembangan Pengawasan Transmigrasi. Sedangkan 3 orang lainnya yang merupakan 1 orang mantan Kepala Desa Jebus dan satunya lagi masuk kami yang berinisial HN ini merupakan mantan Kepala Desa Jebus, dan AP alias BB merupakan pegawai honorer DPM Naker, serta AN merupakan pegawai honorer BPN Bangka Barat. Ke-6 orang ini diduga manipulasi sebanyak 105 surat sertifikat tanah dengan ukuran bervariatif atas nama warga setempat tanpa diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan, sehingga negara mengalami kerugian sebesar 5,6 miliar. Hal itu disampaikan oleh Wawan Kustiawan yang merupakan Kajari Bangka Barat saat konferensi pers di ruangan aula Kejari Bangka Barat pada Jumat kemarin. Kata Wawan, pihaknya menetapkan 6 tersangka ini dalam kasus penyalahgunaan sertifikat tanah transmigrasi di Jebus yang menurutnya merupakan mafia tanah. Perkara ini sudah digelar di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Intinya perkara ini ada sertifikat yang terbit di luar 68 KK yang sudah disahkan. Begitu kata Wawan Kustiawan. Dijelaskan Wawan, dari 68 KK itu diberikan tanah seluas 161 hektar, kemudian dilakukan pengukuran. Selanjutnya terbitlah sebanyak 321 sertifikat pada bulan April 2021. Kemudian karena para tersangka ini tahu ada lahan yang tersisa, mereka ingin membuat atas nama pribadi, namun ditolak oleh BPN. Harusnya warga atas nama warga setempat. Kemudian maksud kami ke-6 tersangka ini, untuk mendapatkan sisa tanah tersebut, para tersangka itu memakai nama istri dari 68 KK yang sudah disahkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hasil dari pencatutan nama itu terbitlah 105 sertifikat tanah, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan, dari 105 sertifikat itu negara mengalami kerugian sekitar sebesar 5,6 miliar. Pihak Kejari pun melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sebanyak 40 saksi, dan ditemukanlah 19 sertifikat tanah di kantor Disnaker, serta 10 sertifikat tanah ditemukan di kantor desa, serta 2 sertifikat tanah dibalik oleh orang yang digadaikannya sertifikat itu. Sisa total yang dapat disita oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat hanya 31 sertifikat saja. Ke-6 orang ini diancam dengan
pasal primer pasal 2 ayat 1 nomor 31 tahun 2000, maksud kami tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1. Keenam orang ini diancam paling ringan penjara 4 tahun dan paling berat paling lama 20 tahun penjara. Begitu Yusnita yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yuranda, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kajari Bangka Barat, Wawan Kustiawan. 6 tersangka dalam kasus tanah transmigrasi di Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Dengan kata lain, ini kasus mafia tanah, dan perkara ini sudah dilaksanakan sebelumnya, digelar perkara baik di Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Nah, intinya perkara ini ada sertifikat yang terbit di luar 68 KK. Yang terbit di 68 KK yang sah sesuai permohonan. Nah, di luar 68 KK yang 105 sertifikat itu tanpa ada permohonan penerbitan dari pemerintah atau di dinas perizinan dalam Kabupaten Bangka Barat kepada PPN. Itu umurnya seperti gadi tadi. Gimana? Sertifikat itu tadi. Ada yang kemarin ditemukan 2 sertifikat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.